Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur buat hari ini. Bacaan kita sudah sampai di kitab Yesaya pasal 31, 32, dan 33. Pagi ini kita awali dengan renungan firman Tuhan yang terambil di Yesaya 31 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Saudara, judul firman Tuhan pagi ini adalah bertobatlah. Terjemahan literal menuliskan seperti ini. Berbaliklah kepada Dia yang daripadanya Bani Israel telah berbuat kesesatan yang dalam. Saudara, Alkitab tidak hanya berisi janji-janji berkat saja, tidak hanya berisi nasihat-nasihat, tidak hanya berisi harapan-harapan Bapak Ibu Saudara, tetapi Alkitab juga berisi tentang peringatan-peringatan yang sangat keras yang harus ditaati oleh umatnya. Firman Tuhan tadi memperingatkan, bertobatlah, berbaliklah. Kalau kita melihat konteks bagian ini, saudara, maka Tuhan memperingatkan pada orang Israel supaya bertobat dari pertolongan Mesir. Coba kita lihat Yesaya 31 ayat 1 yang berbunyi demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara, bangsa Mesir pada saat itu sebagai bangsa yang sangat kuat. Di situ dikatakan bangsa Israel meminta pertolongan kepada pasukan-pasukan Mesir yang saat itu dinilai sangat kuat, Bapak Ibu Saudara, dan sanggup memberi pertolongan. Nah, apa artinya, saudara? Kadang-kadang kecenderungan manusia itu ketika mengalami keadaan yang terjepit, maka meminta pertolongan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Seolah-olah orang percaya lupa ada Tuhan, maka firman Tuhan memperingatkan kepada kita supaya kita bertobat kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, di ayat ke-7 tadi kita membaca orang Israel harus bertobat, berbalik dari berhala-berhala. Walaupun terbuat dari emas, walaupun terbuat dari perak, kelihatan indah, tetapi itu adalah berhala. Maka firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi berhala atau Tuhan di dalam kehidupan kita pada masa kini? Ketika seseorang menaruh harapannya selain Tuhan, maka sebenarnya orang itu sudah menyembah berhala. Yang terakhir, umat Tuhan diperingatkan supaya berbalik, bertobat dari segala dosa. Oleh sebab itu, sadarlah kita, ketika kita berbuat dosa, sebenarnya kita di hadapan Tuhan telanjang, dan kita di hadapan Tuhan adalah hal yang sangat memalukan. Kesempatan masih diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita ingat 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan masih sabar terhadap kita. Sekarang masih ada kesempatan. Dengan kata lain, masih ada kesabaran Tuhan. Biarlah kita berbalik dan bertobat kepadanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.